لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini seperti biasa di malam Jumat, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan, kenikmatan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa melakukan kajian tahsin dalam rangka mencari atau ibtigha mardatillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan terhadap langkah yang kita lakukan, yaitu dengan mengadakan kajian tahsinut tilawah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah ila akhiril hayah, serta mendapatkan syafaatul ummah di hari kiamat nanti, yang disebutkan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Materi kita masih menyangkut bab ilmu gharib atau kata-kata yang asing dalam Al-Quran, tapi dari segi rasem atau penulisan. Jika di awal kita sudah membahas hukum huruf ilat yang terdiri dari 3, alif, wawu, dan ya, dan sudah kita bahas secara detail dan juga terperinci, dimulai dari hukum huruf alif. Kemarin huruf alif dijelaskan yang pertama bahwa alif memiliki 5 kondisi. Yang pertama, alif tetap dalam penulisan dan juga waqaf dan juga wasol. Penulisan, waqaf dan wasol tetap terbaca. Kemudian yang kedua, alif tetap dalam penulisannya ada, kemudian waqaf juga ada, tetapi ketika wasol dihilangkan. Nah, dalam hal ini kemarin kita sudah membahas ada 8 poin, dan sudah kita contohkan semuanya sampai di poin lafal lakinna, yang secara ilmu gharib jika pendek, artinya penjelasan yang sangat pendek, itu yang disebut dengan sifir mustatil. Tapi penjelasan yang panjang bahwa alif tetap dalam penulisan dan juga waqaf, tetapi dihilangkan ketika wasol. Dan poin yang ketiga, insyaallah ini yang akan kita bahas, yaitu huruf alif yang tetap dalam penulisan atau rasem, tetapi dihapus ketika diucapkan atau dilafalkan. Nah, ini bisa diterima dengan 2 cara, baik waqaf maupun wasol. Nah, artinya apa? Artinya penulisannya aja yang kelihatan, tapi dari segi bacaan baik waqaf maupun wasol ini hilang. Inna a'tadna lil kafirina salasila, salasila wa aghlala wa sa'ira. Nah, ketika waqaf, inna a'tadna lil kafirina salasil. Oke, itu yang ketiga. Tetap dalam penulisannya ada ini alif, tapi dalam bacaan baik wasol maupun waqaf
alifnya seolah-olah terbuang. Inna a'tadna lil kafirina salasil. Kemarin ditulis kayak belum ditulis. Ya, ini hanya di satu, yaitu di surat Al-Insan ayat 4. Dalam rosem penulisannya tetap salasila seolah-olah penulisan, cuma bacaan dan wakaf dihilangkan. Saya cari contohnya dulu. Salasila Al-Insan ayat 4. Oke, saya copy di Word. Inna a'tadna lil kafirina salasila. Ini ya. Digedein. Oke, ini penulisan di mushaf. Inna a'tadna lil kafirina salasila. Jadi ketika lanjut, inna a'tadna lil kafirina salasina wa aghlalahu wa sa'ira. Nah, ini kalau kita cek di Rosem Utsmani, tulisannya polos begini. Jadi seolah-olah aglalan, dan ini mungkin bagi yang nggak paham salah silan. Padahal alif di sini yang istilah pendek kemarin disebut dengan sifir mustadir. Coba dalam hal kaidah hadzaf wal itsbat, ini masuk poin yang ketiga, yaitu tetap dalam penulisan tetapi dihapus atau dihilangkan dalam pengucapan, baik wakaf maupun wasol. Wakaf pendek, wasol pendek, nah, alifnya hilang. Maka ketika dibaca wakaf, ya, salasil inna a'tadna lil kafirina salasil, ketika wakaf. Oke, yang berikut ya, kondisi yang keempat. Ini ntar kita terus praktek. Alif tetap dalam penulisan, penulisannya kelihatan, tapi dihapus dalam keadaan wakaf dan pengucapan yang berkelanjutan bertentangan dengan kaidah. Nah, ini apa maksudnya? Sepakat alif tetap. Mana alifnya? Yaitu di contoh ini. Wa'adan wa thamuda. Wa thamuda. Bagi yang nggak paham mungkin wa'adau wa thamudau. Ya, kalau nggak ada harokat di Rosem Utsmani, ini alif tetap tertulis. Alif tetap tertulis. Cuma di sini ada kaidah. Alif tetap dalam penulisan, tapi dihadzaf dalam posisi wakaf. Ketika wakaf dibuang alifnya. Ya, berarti cara membacanya ketika wakaf wa'adau wa thamud, wa'adau wa thamud. Alasannya kenapa? Ini alasannya disebutkan dalam kondisi wakaf dihadzaf, artinya alifnya hilang, dan pengucapan ketika diucapkan juga dihadzaf, berhenti. Wa'adau wa thamud. Lanjut, jika dilanjutkan wa'adau wa thamud wa qad. Nah, ini
wa 'adan wa thamud wa qad tabayyana lakum min masakinihim. Ya, ketika dilanjutkan ini hilang. Ya. Waqaf pun seolah-olah alif nggak ada karena wa thamud. Apa alasannya ini? Dan ini asalnya adalah bertentangan dengan kaidah. Bertentangan dengan kaidah secara umum. Dan ini terjadi dua kata, yaitu Thamud. Thamud semua ya, ada 4. Dua kata lafal Thamud itu dalam Al-Quran ada 4 yang dibaca pendek. Yang pertama, ala inna thamuda kafaru rabbahum wa 'adaw wa thamud, yang di surat Al-Furqan, wa 'adaw wa thamud wa qad tabayyana lakum min masakinihim. Di surat An-Najm, wa thamud fama abqa. Di sini penjelasan disebutkan penetapan alif atau itsbatul alif dalam penulisan karena kemungkinan bacaan dengan tanwin dalam pengucapan. Seolah-olah jika kita cek nih mushaf Rasul Utsmani, ini Rasul Utsmani kan gundul total, nggak ada harokat. Kemarin udah ditunjukkan. Ini jika harokatnya dibuang, maka nggak ada perbedaan antara adan, ini seolah-olah samudan, seolah-olah. Nah, di sini disebutkan penetapan alif dalam penulisan karena kemungkinan bacaan bisa dibaca tanwin. Kemungkinan dibaca tanwin dalam pengucapan. Nah, jika berhenti, alif diganti dengan tanwin. Wa adan wa thamuda. Maka wa ada, ini ketika berhenti, wa ada. Ini kalau nggak dikasih lingkaran, ini perjuangan dari Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Kalau nggak dikasih tanda lingkaran kecil, ya mungkin orang Ajam bacanya sama dengan ini. Wa thamuda wa qad. Nah, seolah-olah. Ini alasan dari muallif kitab Ghayatul Murid fi Ilmi Tajwid. Jadi alif diganti dengan tanwin dan dihapus dalam waqaf mengikuti penghapusan dalam pengucapan yang berkelanjutan bertentangan dengan kaidah. Artinya apa? Artinya jika ini jika nggak ada harokat kan sama. Seolah-olah ini tanwin, ini juga tanwin. Ketika waqaf wa ada, ini sama dong, wa thamuda. Maka ketika dibaca panjang itu menyalahi kaidah. Kaidah apa? Kaidah dalam ilmu nahwu dikenal dengan isim ghairu munsharif. Nah, ini salah satu bagian ilmu ghairu munsharif, alam dan ajam. Apa itu isim ghairu munsharif? Isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak menerima tanwin. Contoh, kalau bahasa nama, Pak, ada yang namanya Ahmad, Ahmadu, nggak boleh dibaca Ahmadun. Ya. Maka ketika fathah Ahmada, nggak boleh dibaca Ahmadan, nggak boleh. Ya. Nah, itu yang disebut dengan ghairu munsharif. Yang namanya ajam, itu contohnya siapa? Kalau dalam Al-Quran Ibrahimu, Ibrahima, nggak boleh dibaca Ibrahimun, nggak boleh. Ibrahiman, nggak boleh. Itu alam dan ajam. Wa adan wa thamuda. Apalagi ini alasannya panjang.
kemungkinan bacaan dengan tanwin dalam pengucapan. Jika berhenti, alif diganti dengan tanwin. Ma'an, ma'a. Alif diganti dengan tanwin, dihapus dalam berhenti. Ma'an, ma'a. Mengikuti penghapusan dalam ucapan yang berkelanjutan, artinya ketika diwasolkan. Nah, ini bertentangan dengan kaidah jika diterapkan pada isim ghairu munsharif. Masa bacanya wa'adaw wa thamudaw wa qad. Nah, itu menyalahi kaidah. Kemudian contoh lagi adalah qawarir. Qawarir min fiddah, qawarir yang kedua. Kalau yang pertama masuk di kaidah ini. Masuk di kaidah kedua. Apa itu kedua? Alif tetap dalam penulisan dan waqaf, tetapi dihilangkan ketika wasol. Ini kondisi yang kedua. Nah, untuk yang qawarir yang kedua baru masuk di kondisi keempat. Kondisi keempat apa? Alif tetap dalam penulisan tapi dihapus ketika posisi waqaf atau wasol, dan jika wasol dibaca tetap maka bertentangan dengan kaidah. Oke, Tsamud ada 4 yang dibaca pendek walaupun ada alif. Kemudian contoh yang kedua, qawarir yang kedua. Apa maksud qawarir yang kedua? Wa yutafu alaihim bi aniyatin, wa yutafu alaihim bi aniyatin, yang qawarira mim. Nah, yang kedua ini adalah contoh di kondisi yang keempat. Oke, kita terapkan di contoh. Qawarira kemarin ada apa enggak ya? Nah, nih. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Yang pertama adalah masuk kondisi kedua. Apa kondisi kedua? Kondisi kedua, alif tetap dalam penulisan dan waqaf. Waqaf tetap kelihatan, kebaca maksudnya. Qawarira. Kalau dibaca qawarir, hilang. Ini tetap yang pertama. Yang kedua, ini adalah masuk kondisi yang keempat. Apa kondisi yang keempat? Kondisi yang keempat, jika dibaca panjang maka menyalahi kaidah. Kaidah apa? Seolah-olah dibaca tanwin. Qawariram, malah fatal karena ini mengikuti wazan mafailu masajidu, ya. Mafailu dan mafailu itu isim ghairu munsharif dan nggak boleh dikasih tanwin. Oke, sampai sini ada permasalahan? Bingung? Isim ghairu munsharif, isim yang nggak menerima tanwin. Contoh, Pak Devri nama lengkapnya siapa? Nggak ada Ahmad. Nah, Dev. Hah? Enggak harus tunggal. Pak, nama-nama ajam susah ya, semuanya ghairu munsharif ya. Dan Sulaiman masuk ghairu munsharif karena ajam. Ajam itu apa? Ajam itu nama yang bukan bahasa Arab. Padahal seolah-olah Sulaiman Arab ya. Ibrahim, Ismail, Sulaiman itu isim ghairu munsharif karena namanya nama ajam, bukan nama bahasa Arab tuh. Walaupun kelihatannya bahasa Arab. Pak Roshid. Nah, Roshid baru munsharif. Roshidun, Roshidan, Roshidin, atau Roshid. Mana yang benar? Isim fa'il atau fa'ilun. Wazan apa? Fa'ilun. Roshid. Roshid. Nah, itu munsharif. Roshid alaisas apa itu? Bi Roshid kalau di Quran ya. Itu munsharif. Pak Agus, ini nama-nama ajam semua nih. Dadang, Pak Acesun enggak ada. Intinya tanwin
tanwin itu yang disebut dengan munsorif. Jika nggak menerima tanwin berarti ghairu munsorif. Munsorif atau tanwin. Oke, langsung praktek. Dia mempraktekkan ini ketika dibaca munsorif akan bertentangan dengan kaidah. Wa adaw wa thamudaw, nah, itu menyalahi kaidah. Oke, wa adaw wa thamud ketika waqaf. Ketika wasal seolah-olah alifnya enggak ada. Wa adaw wa thamud wa qad tabayyana lakum mim masakinihim wa zayyana lahumusy syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili wa kanu mustabsirin. Yang berikutnya ini surat Hud. Ka'allam yaghnau fiha ala inna thamuda kafaru rabbahum. Di situ pendek. Kenapa? Ketika dibaca tanwin maka akan menyalahi kaidah. Jadi bacanya berubah. Ala inna thamudan kafaru, malah fatal. Ini bertentangan dengan kaidah. Ya. Rosomnya seperti itu. Kalau rosom imla'i sekarang nggak ada penulisan alif, nih nggak ada. Jadi beda tipis antara rosom imla'i dan rosom utsmani. Kemarin udah pernah disinggung. Contoh payen ya. Payen. Bedanya tipis antara rosom imla'i dan utsmani. Mayoritas utsmani sesuai dengan imla'i, mayoritas. Hanya ada beberapa pengecualian. Apa contoh pengecualian? Contoh pengecualian keistimewaan dari rosom utsmani. Utsmani itu sesuai, tidak sesuai antara ucapan dan tulisan. Tidak sesuai antara ucapan dan tulisan. Ya, contoh da ada alif. Nah, ini utsmani. Utsmani. Kalau imla'i nggak ada alif. Thamud. Ini imla'i, maaf. Imla'i. Contoh lagi, as-samawat. 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 Ini imla'i. Kalau utsmani alifnya nggak ada. As-samawat. Nah, ini utsmani. Termasuk maliki yaumiddin, tulisannya begini, maliki yaumiddin. Padahal mimnya dibaca panjang, tapi tulisannya nggak ada alif. Ini yang disebut dengan utsmani. Walaupun ntar dalam ilmu rosem disebut dengan takdiri. Apa itu takdiri? Takdiri itu artinya mengira-ngirakan alif. Ini seolah-olah habis mim ini ada alif. Kalau tahkiki sesuai antara tulisan dengan bacaan. Contoh, kalau maliki ditulis begini, ini namanya imla'i. Tapi kalau tulisannya begini, utsmani. Utsmani bentuknya adalah takdiri dalam ilmu rosem. Baik, langsung praktek ya. Di surat Al-Furqan sama wa 'adaw wa thamud wa ashabar rassi wa qurunan baina dzalika katsira. Oke, bersama-sama
Ya, saya contohkan sekali, ntar setelah hitungan ketiga diikuti bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awudz dan bismillah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'adan wa thamud. Waqaf dulu, baru ntar diwasolkan. Wa 'adan wa thamud wa qad tabayyana lakum min masakinihim. 1, 2, 3. Wa 'adan wa thamud. Wa 'adan wa thamud wa qad tabayyana lakum min masakinihim. Sebentar. Dal bertemu dengan tak kemarin yang disebut dengan idgham mutajanisain. Apa itu mutajanisain? Mutajanisain itu artinya satu jenis, artinya beda makhraj, satu makhraj beda sifat. Satu makhraj beda sifat. Jadi tak dan dal ya, kemarin makhrajnya sama, kemudian sifatnya beda. Dal ada qalqalah dan dal bukan hamas, ya, tapi tak bukan qalqalah dan tak adalah huruf hamas. Sifatnya beda, makhrajnya sama. Wa 'adan wa thamud wa qad tabayyana lakum min masakinihim. 1, 2, 3. Wa 'adan wa thamud wa qad tabayyana lakum min masakinihim. Berikutnya, wa zayyana lahumusy syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili wa kanu mustabsirin. 1, 2, 3. Wa zayyana lahumusy syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili wa kanu mustabsirin. Berikutnya, ka'allam yaghnau fiha. 1, 2, 3. Ka'allam yaghnau fiha. Ala inna thamud. Ketika waqaf kemudian diulang lagi. Ala inna thamud kafaru rabbahum. Ala bu'dan li thamud. Dari ala inna thamuda. 1, waqaf di thamud ya. Ntar diulang lagi baru berhenti di sini. 1, 2, 3. Ala inna thamud. Ala inna thamud kafaru rabbahum. Ala bu'dan li thamud. Berikutnya, wa'adan. Wa'adan wa thamud. Wa'adan wa thamud wa ashabar rassi wa turunan baina dzalika katsira. Dari wa'adan wa thamud waqaf. 1, 2, 3. Wa'adan wa thamud.
ثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. Berikutnya yang terakhir, ini contoh yang keadaan ketiga. Apa keadaan ketiga? Alif, saya ulang lagi. Alif tetap dalam penulisan, tetapi dihadzaf atau dibuang dalam pengucapan, dan baik wasal maupun wakof. Kedua cara, wakof maupun wasal tetap dibaca pendek, seolah-olah alifnya nggak ada. Maka ketika dibaca wakof, inna a'tadna lil kafirina salasil. Berikutnya, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Oke, 1, 2, 3. Inna a'tadna lil kafirina salasil. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Oke, silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ras agak ngantur dikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'adan wa thamud. Wa 'adan wa thamud wa qad tabayyana lakum min masakinihim وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبشرين. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bukan hirah ya, hirah. Bismillahirrah, bukan bismillahirrah ya, bukan. Ra itu ada tasydid dan melentur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, agak ringan. Wa'adaw wa samud. Oke. Wa'adaw wa samud wa qad tabayyana lakum min masakinihim. Oke, walaupun kurang dong. Bukan wajah ya, artinya beda loh. Wazai za wazayyana lahumush za ya. Wazayyana lahumush syaitanu a'malahum fasaddahum anis sabili wa kanu mustabsirin. Bukan firin, so mustabsirin. Nah, kayaknya harus praktek makhraj ini. Sebentar, sad ya, boleh dilihat seperti apa pengucapan sad. Dot, ta, sebentar, ta, za, sin, bo, lewat. Nah, nih sad, panjang, kentongin ya. Aus, bukan ash, enggak, ntar shin, sama dengan sin ya, sasa. Oh, bukan sasa, itu sasa. Suruhan. Bukan syuruhan, enggak ya. Biasa sa, si, su itu sin. Nah, sod tinggal lidahnya naik ke atas. So. Nah, agak mendekati ya. Mustabsirin, Siratal. Nah, ini hampir mendekati nih. Siratal. Nah, ya istiqomah. Wa kanu mustabsirin. Wa kanu, langsung wa kanu. Mana? Wa kanu mustabsirin. Oh, berubah. Mustabsirin. Mustabsirin. Oke, ntar latihan ya. Berikutnya Ka'alam. Bukan kalam. Ka'alam yaqnau fiha. Oke. Ka'alam Bukan yaqnau Ka'alam, santai. Ka'alam yaqnau fiha. Ka'alam yaqnau fiha. Nah, ini kalau diwasolkan nafas bapaknya harus panjang. Mau wasal atau wakof? Kalau wasal atau lanjut ini panjang. Ka'alam yaghnau fiha alain. Nah, panjangnya double. Kenapa? Karena ini mad jaiz munfasil riwayat Syatibiyah. Yaitu panjangnya 4 sampai 5 harokat.
Beda dengan Thaibatun Nasyr. Thaibatun Nasyr 2 harokat bisa, cuma ntar ketika campur riwayat khawatirnya tajwidnya kecampur-campur. Oke, ini istiqomah. Ditanya lagi, mau wasol atau wakof? Wakaf aja. Wakof pendek. Ka'allam yagnau fiha. Titik. Ka'alam yagnau fiha. Nah, baru lanjut sini, ngulangi. Bukan ngulang ya, langsung ibtidak sini. Ala inna samuda kafaru. Nah, sebentar. Mau wasol atau wakof? Ini kalau wakof ya, bisa dibaca 6 harokat. 4 harokat boleh, 6 harokat boleh. Ala inna samud. Tapi jangan nanggung. Apa maksud nanggung? Karena mikir saya ini wakof atau wasol ya. Akhirnya kepanjangan. Wakafnya di situ, Pak. Pertama, untuk contoh ya, mempraktekkan alif diwakafkan di sini. Ala inna samud. Ya, ini boleh dibaca 2 harokat boleh, 4 boleh, 6 boleh. Kenapa? Hukumnya berubah menjadi mad aridi disukun. Tapi ketika wasol nggak boleh lebih dari 2 harokat. Maka jangan mikir dulu. Ntar kalau mikir akhirnya nanggung, wah nafasnya terlalu panjang nih kalau berhenti, terlalu pendek ya. Saya kuatnya sampai sini, masa berhenti sini? Akhirnya nanggung. Ala inna samuda kafar. Nah, itu yang kurang pas atau salah. Maka saya tanya lagi, mau wakof atau wasol? Kalau wakaf berarti di situ. Kalau wakof ini ala inna samud boleh ya, boleh 4, boleh 6, boleh 2. Ala inna samud 2. Ala inna samud 4. Ala inna samud 6. Semuanya boleh ketika wakof. Tapi kalau wasol nggak boleh lebih dari 2 harokat mutlak ya. Ala inna samuda kafaru rabbahum. Nah, hanya 2 harokat ya, nggak boleh lebih. Wakaf ya. Wakof dulu sebagai praktek alif, baru wasol. Ketika wasol ini hanya 2 harokat, nggak boleh lebih. Ala inna samud. Oke. Dari ala lagi. Ala lagi. Kalau ini lebih panjang nih. Pendek. Oh, pendek. Kalau wasol pendek, hanya 2 harokat. Ala inna Kurang panjang. Ala yang tanda melengkung-lengkung nih panjang semua nih. Ini panjang. Ini kalau wasol panjang ukurannya sama kalau wasol. Ini jelas ini 4 sampai 5 harokat. Ala inna samud. Dengung. Inna sam. Dengung ditahan. Ala inna samud kafaru rabbahum. Oke. Ala ya bu ya gitu. Betul? Ya. Ala mudali samud. Oke. Wa adau samud. Nah. Wa adam wa thamud wa ashab. Kalau wasol ya, tapi kalau wakof wa adam wa thamud. Wa adau wa samud. Nah, wasol Wa adau wa samud wa ashabar
dzalika katsira. Oke. Bawahnya. Inna Panjang. lil kafirin. 4 sampai 5 harokat di sini. Inna a'tadna lil kafirin. Nah, kalau mau wakaf di sini Oh, iya. untuk mempraktekkan alif salasil. Inna a'tadna lil kafirina salasil. Oke. Ulang dari sini juga. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa La pendek. Salasila wa salasila wa agla. salasila wa aklalan wa Lau itu kok bigunna. salasila wa aklalan wa Lau wa agla lau wa sa'ira. salasila wa aklalan. Ini jangan ditanwini, ntar bertentangan dengan kaidah yang tadi disebutkan. Salasila wa aglalau wa sa'ira. Salasila wa aglalau wa sa'ira. salasila wa La pendek. Salasila wa salasila wa aklalan wa sa'ira. Oke, cukup. Berikutnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعادا وثمود. Oke. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم Oke. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين Oke. كأن لم يغنوا فيها Oke. ألا إن ثمود Oke. ألا إن ثمود كفروا ربهم Oke. ألا بعدا لثمود Oke. وعادا وثمود Oke. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا Oke. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل Oke. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. Oke. Silahkan. Bagus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعادا وثمود. Oke. وعادا وثمود وقد تبين
لكم من مساكنهم Oke. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين Mustabsirin. Oke. Nggak boleh lama-lama ya. Itu bila gunah jangan ditahan lama-lama. Bukan ka'allam langsung. Ka'allam yagnau. كأن يغنوا فيها Oke. ألا إن ثمود ألا إن ثمود كفروا ربهم Oke. ألا بعدا لثمود Oke. وعادا وثمود Kurang lama dengungnya. Itu gombi gunnah. Wa adaw wa thamud. وعادا وثمود وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثير Oke. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل Oke. Inna Panjang. Inna kurang panjang. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan Masih ragu-ragu di salah sinawahum. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Oke. Berikutnya. A'udzu billahi Balin jelasin ya. Zu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'adan wa thamud. Oke. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم Oke. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين Oke. كأن لم يغنوا فيها Oke. ألا إن ثمود Oke. ألا إن ثمود كفروا ربهم Oke. ألا بعدا لثمود Oke. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا Oke. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل Oke. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعادا وثمود
Oke. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم Oke. وزين Bukan wajai, لهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين كأن لم يغنوا فيها Oke. ألا إن ثمود ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود Oke. وعادا وثمود Oke. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا Oke. إنا أعتدنا للكافرين Salasil boleh. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Oke, cukup. Baik, yang berikutnya ringkas ntar prakteknya insya Allah di minggu depan. Di lafal qawarir kemarin sudah kita singgung secara bacaan ada 3 cara yang wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Ya, mungkin masih ingat ya. Nah, ini kanat qawarira. Oke, ini kemarin untuk bacaan ada 3 cara. Jika berhenti di pertama, alifnya kelihatan, terus alif yang kedua hilang. Nah, jika berhenti di sini, ini dibaca sukun. Qawarid, ini dibaca pendek. Kanat qawarira qawarid. Jika diwasolkan dari sini nafasnya panjang sampai takdiro, maka alif yang pertama dan kedua sama-sama dibaca pendek. Itu di minggu pertama, di minggu awal-awal dulu, yang awal tentang ilmu qorib. Oke, untuk ini qawarir pada tempat kedua. Ini qawarir yang kedua, yaitu di sini. Qawarir yang kedua dari firman Allah, qawarira min fiddah. Alif pada kedua kata tersebut didelete atau dihapus, baik dalam keadaan berhenti atau wakaf maupun ketika diwasolkan atau pengucapan yang berkelanjutan. Ini ketika berhenti ataupun wasol, di qawarir alifnya dihapus seolah-olah nggak ada alif. Ya, maksud dihapus seolah-olah nggak ada alif. Artinya ketika wakaf, kanat qawarira qawarid. Nah, ketika wasal, kanat qawarira qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Ketika berhenti sini, ini hukumnya kemarin yang masuk sifir mustatil, itu gambaran awal. Gambaran yang kedua masuk di, nah nih, masuk di alif tetap dalam rosam atau penulisan dan juga wakaf, tapi dihilangkan atau dibuang ketika wasol.
Masuk poin atau kondisi yang kedua, yaitu yang pertama masuk kondisi yang kedua. Bingung apa enggak? Ini qawarir yang pertama, masuknya adalah kondisi yang kedua. Nih kondisi kedua. Apa kondisi yang kedua? Alif tetap dalam penulisan dan wakof. Ya, ketika diwakofkan kelihatan dan dibaca panjang. Tapi ketika diwasolkan alifnya dihilangkan. Qawarirong qawarib. Kalau wasol semua qawarirong qawarirong min fiddatin qaddaruha taqdira. Baik, lanjut lagi dikit. Bentar kok. Nah, ini kondisi yang kelima, alif yang dihapus dalam penulisan, wakof dan ucapan insya Allah akan dilanjutkan di minggu berikutnya. Itu aja mungkin ya, cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu ayyakum ajma'in wal afu minkum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini seperti biasa di malam Jumat, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan, kenikmatan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa melakukan kajian tahsin dalam rangka mencari atau ibtigha mardatillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan terhadap langkah yang kita lakukan, yaitu dengan mengadakan kajian tahsinut tilawah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah ila akhiril hayah, serta mendapatkan syafaatul ummah di hari kiamat nanti, yang disebutkan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Materi kita